Halo, nama saya Dr. Cila dari Klinik Bedah Plastik Prinsesa. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hidung. Teknik yang dipakai untuk memancungkan hidung, sebenarnya banyak sekali teknik yang dipakai. Pertama dari pemakaian bahan untuk memancungkan hidung. Satu dari bahan yang dari luar tubuh kita atau biasa kita bilang implan. Yang kedua dengan memakai bahan dari dalam tubuh kita sendiri. Pilihannya ada beberapa macam, tapi yang paling umum dikerjakan adalah dari satu tulang rawan telinga. Yang kedua dari tulang rawan, tulang rusuk medis biasanya bilang adalah dengan memakai rib cartilage. Kalau untuk tekniknya sebetulnya banyak sekali teknik yang digunakan untuk memancungkan hidung. Umumnya awam biasanya bilang teknik Korea atau disebutnya Asian rhinoplasty. Itu salah satu teknik. Teknik berikutnya misalnya ada teknik Turki. Teknik lain misalnya bisa berupa gabungan, artinya bisa sebagian tergantung kondisi hidung pasien. Jadi kadang-kadang ada yang diturunkan dengan teknik preservation rhinoplasty itu atau teknik Turki pada hidung yang bagian atasnya tinggi, tapi bagian bawahnya juga harus dibangun dengan struktur dari tubuh kita, misalnya dengan menggunakan tulang rawan cartilage untuk bagian tipnya. Jadi kadang-kadang tidak harus pakai teknik apa sih, mungkin pertanyaan secara umum kan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang harus kita mix juga, bagian atasnya mungkin pakai teknik Turki atau bagian bawahnya dengan teknik Asia. Jadi bisa mix, bisa tergantung keinginan pasien kurang lebih seperti apa dan teknik yang bisa di-provide oleh dokternya seperti apa untuk pasien tersebut yang dirasa pas dengan keinginan pasien. Teknik operasi dengan menggunakan rib cartilage adalah satu teknik yang mengambil tulang rawan dari cartilage tubuh pasien. Kemudian rib tersebut dipakai untuk memberdirikan struktur-struktur di dalam hidung, terutama bagian tip. Bagian tip itu adalah bagian depan depan sini. Itu biasanya pada orang Asia permasalahannya adalah hidung kita kalau dibandingkan dengan orang yang ras Kaukasia atau ras bule lah seperti kita bilang ya, mereka kan tinggi-tinggi, sementara orang Asia itu di daerah sini tuh pendek-pendek. Nah, rib itu ditujukan untuk membangun struktur hidung bagian depan sebelah sini sehingga bisa tinggi dengan bagus. Kemudian bagian atasnya bisa macam-macam teknik yang dipakai. Apakah rib itu sendiri dihancurkan, dicacah, di-dice, kemudian diisikan ke bagian atasnya, atau apabila bahannya tidak cukup pada satu pasien, kita bisa mempergunakan implan. Tapi biasanya kalau misalnya memang apabila kita sudah bisa mengambil rib, maka diupayakan bagian depan menggunakan rib, bagian atasnya juga menggunakan tulang rawan yang dicacah. Kalau kita bilang bisa mancung maksimal, bila operasi dengan rib, tergantung pada kondisi tiap pasien, itu bisa berbeda-beda. Yang membedakan adalah struktur anatomi pasiennya sendiri. Misalnya kita bertemu dengan pasien yang hidungnya memang pendek-pendek, short nose, jadi dari bagian atas ke bagian tip itu dia pendek. Misalnya beberapa ras tipikal kulit yang Chinese, wajah Chinese kayak gitu, mereka kadang-kadang punya hidung yang kecil-kecil dan pendek-pendek, dan dengan kolumella yang juga pendek. Nah, mungkin itu sedikit kesulitan kalau mau tinggi maksimal. Tinggi maksimal itu segimana sih? Tinggi maksimal sesuai dengan panjang kulit yang dimiliki pasien tersebut. Jadi kalau misalnya memang kulit pasiennya berlebih panjang gitu ya, terus kemudian yang hidungnya besar-besar, itu malah mungkin lebih relatif lebih mudah untuk kalau mau hidung yang agak lebih tinggi daripada kalau yang kulitnya tidak terlalu lebar atau hidungnya kecil-kecil. Dari jurnal dan kemudian dari beberapa banyak case yang sudah dilakukan di seluruh dunia, rata-rata penggunaan rib ini bisa sampai seumur hidup lah apabila kita katakan dibandingkan dengan implan ya. Apabila penggunaan implan itu setelah sekian tahun memang banyak yang juga tidak ada masalah, aman-aman saja, tidak ada problem di kemudian hari. Banyak juga yang mengalami hal seperti itu. Tapi ada juga yang setelah sekian tahun mungkin perlu melakukan evaluasi kondisi bagian dalamnya. Mungkin itu harus dilakukan penggantian lah atau revisi, atau mungkin setelah jangka panjang memang
implannya menyebabkan penipisan kulit di bagian luarnya, ya mau tidak mau mungkin harus dibuka. Berdasarkan penelitian dan juga berdasarkan pengalaman yang dirasakan dengan menggunakan rib cartilage, hasil operasi itu jauh relatif lebih rendah komplikasi. Bukan berarti tidak ada, semua tindakan yang dikerjakan resiko tetap selalu ada. Tapi biasanya yang dirasakan dengan menggunakan rib cartilage itu dari segi komplikasi pasca operasi dan terus kemudian selama proses operasi juga memang dirasakan relatif lebih rendah resikonya. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai operasi hidung terutama menggunakan rib cartilage. Semoga edukasi ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk memilih kira-kira teknik apa yang paling tepat untuk dilakukan apabila mau melakukan operasi memancungkan hidung.